seorang hamba melupakan untuk memperbaiki hatinya. Ini juga penting ya, karena hati ini ya inti semua kebaikan dan keburukan. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau segumpal daging itu baik, semuanya baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, semuanya buruk. Apa segumpal daging itu? Hati. Maka ini menunjukkan, hadis ini anjuran untuk kita menjaga hati dan memperbaiki hati. Kata Allah Azza wa Jal, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat anak dan juga harta. Harta bisa membinasakan kita, bahkan harta bisa dihisab dengan berat. Begitu juga anak. Maka siapa yang selamat? Man atallaha biqalbin salim. Yang berjumpa kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini menunjukkan kalau Allah tidak melihat yang zahir pada diri kita, tapi melihat batin. Innallaha la yanzur ila sawarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak pernah melihat rupa kalian dan harta kalian, dan yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal amalan kalian dan hati kalian. Kata Nabi SAW, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan sadiqan wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala ta'atillah. Maka ambillah salah seorang di antara kalian, jadikanlah salah seorang di antara kalian hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang saleha yang membantu dia di atas ketaatan. Ya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, Allahumma hdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hatiku, dan benarkanlah lisanku, dan buanglah penyakit-penyakit hatiku. Sampai sebagian salaf berkata, ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasadu wa la yabkuna ala man mata qalbu wa huwa asyad. Sungguh menakjubkan perkara manusia, mereka nangis kepada jasadnya yang mati, tapi mereka tidak pernah nangis kepada hatinya yang mati. Sedangkan kematian hati lebih parah dibandingkan kematian jasad. Orang kalau hatinya mati, pada hakikatnya dia sudah mati sebelum jasadnya mati. Ya, maka ini harus diperhatikan. Ya, sebagian manusia kalau dia tidak menjaga hatinya, subhanallah, kadang hati ini penuh dengan ambisi duniawiyah. Maka dia tidak lihat lagi mana yang halal, mana yang haram. Semuanya diambil sama dia, yang penting kepentingan duniawiyahnya dia dapati. Sebagian orang untuk mendapatkan dunia sampai rela berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang ke dukun, dia datang ke orang pintar, dia datang ya ke kuburan, dia percaya tahayul, perbintangan dan yang lainnya hanya untuk mendapatkan rizki. Dia tidak memperhatikan lagi mana halal, mana haram. Di antara penyakit hati kadang ya ada hasad, iri hati, ada kebencian, ada permusuhan. Namun ya dia tidak dibantu oleh Allah untuk memperbaiki hatinya. Tapi dia melampiaskan hasadnya, kebenciannya, permusuhannya kepada orang-orang dan seterusnya. Ya, sampai kata Nabi SAW, Allahumma naqqi qalbi minal khataya kama yanqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil qalbi bil ma'i wal baridi was salji. Ya Allah, jernihkanlah hatiku, bersihkanlah hatiku sebagaimana engkau bersihkanlah hatiku dengan air, dengan embun dan juga dengan air dingin. Ya. Maka kalau misalnya dia tidak memperbaiki hati, dia menjauhi dari penyakit-penyakitnya, riya, sum'ah, hubbud dunia, syuhra, hasad, baghdha, hirs dan lain-lainnya, maka akan sempit hatinya, ya akan banyak perbuatan buruk dari hati yang buruk tadi, dan dia tidak bisa memperbaikinya karena tidak mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah. Ini buah dari apa? Maksiat. Buah dari maksiat. Sampai kata Nabi SAW, seorang hamba apabila berbuat dosa, nukitat naktatun sauda fi qalbi. Seorang hamba apabila berbuat dosa, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Wa in istaghfara wa taba saqula qalbu. Kalau dia beristighfar, dia bertaubat, bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia tambah maksiat, tambah lagi hatinya. Sampai hati itu hitam, buruk ya. Ya, seperti belakang penggorengan.
Ya maka la ya'rif ma'rufan wa la yunkir munkaran. Enggak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Ya karena hatinya sudah benar-benar buruk ya, dan hatinya sudah benar-benar gelap dengan maksiat. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah, sesungguhnya hati mereka sudah tertutup dengan dosa yang mereka kerjakan. Makanya subhanallah, la khaira fil ma'siyah. Enggak ada kebaikan di dalam perbuatan maksiat. Nah,